Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aryani dengan NIM C1B020093 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Pengertian laporan keuangan perusahaan dagang adalah laporan yang disisipkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan pada suatu titik waktu. Serangkaian laporan keuangan bertujuan umum biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Laporan ini disiapkan untuk memberi informasi pengguna di luar perusahaan, seperti investor dan kreditor, lebih banyak informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, fungsi-fungsi pokok laporan keuangan bagi perusahaan dagang, yaitu laporan untuk pengawas keuangan, dasar prinsip pendapatan, prinsip penentuan dividen, dasar pembayaran dividen, dasar pemberi pinjaman, informasi kepada calon investor, penentu nilai investasi, kontrol pengawasan pemerintah, dasar pengendalian biaya, dasar prinsip perpajakan. Jenis-jenis laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama ada laporan neraca. Neraca terdiri dari dua kolom yang mana jumlah nominal keduanya harus seimbang. Jika neraca yang dibuat tidak sama jumlahnya antara kolom debit dan kredit, itu artinya ada kesalahan dalam mencatat nominal atau peletakan akun dari buku besar. Yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Untuk perusahaan dagang, karena kegiatan utamanya adalah menjual barang, maka akun pendapatannya terdiri dari semua penjualan. Selanjutnya, laporan arus kas. Untuk memantau kondisi perusahaan dagang yang Anda jalankan, perlu membuat yang namanya laporan arus kas. Laporan arus kas berpengaruh dalam hal yang berkaitan dengan investasi atau penambahan modal. Sedangkan fungsi laporan kas untuk internal perusahaan sendiri adalah mengetahui jumlah penerima dan pengeluaran kas secara detail. Yang selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan keuangan perusahaan dagang ini fungsinya untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Contoh ekuitas atau modal yang dimasukkan ke dalam perhitungan ini adalah modal awal, jumlah rugi, jumlah laba, dan investasi tambahan. Cara menghitung laporan perubahan modal adalah dengan menjumlahkan modal awal dan laba, kemudian dikurangi dengan jumlah rugi yang ditambah investasi tambahan. Yang terakhir ada laporan persediaan atau inventory. Laporan keuangan perusahaan dagang lainnya adalah laporan persediaan. Dalam hal ini, terdapat dua macam laporan persediaan, yaitu laporan fast moving inventory dan juga laporan slow moving inventory. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.